Belajar bersama Sally. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat untuk belajarnya. Hari ini kita melanjutkan materi dari bab sebelumnya, yaitu di bab 1 pada topik C. Materi kali ini yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu pertama, siswa bisa mengidentifikasikan tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Dan yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan proses fotosintesis dan juga mengaitkan pentingnya proses fotosintesis bagi kehidupan di bumi. Apakah kalian tahu bahwa fungsi dari tumbuh-tumbuhan itu banyak sekali untuk kehidupan di bumi? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan Sally. Silahkan teman-teman mengamati dari penjelasan Sally ya. Bab 1, topik C. Teman, apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Mengapa serangga senang hidup di bunga ya? Apa itu proses penyerbukan? Bagaimana serangga membantu proses penyerbukan? Apa yang terjadi pada bunga setelah proses penyerbukan? Mari kita lakukan pengamatan. Siapkan bunga sempurna seperti bunga kembang sepatu. Sekarang teman-teman perhatikan bunga kembang sepatu tersebut. Ada apa saja bagian-bagiannya? Yaitu ada kepala putik, tangkai bunga, dan mahkota. Bagaimana teman-teman sudah mengerti? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pelajaran berikut ini. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan sari bunga. Warna bunga yang terang dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunganya. Lalu, apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk berubah menjadi bunga. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah ke tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan untuk berkembang biak. Untuk mengetahui proses perkembangbiakan pada tumbuhan, mari kita lakukan percobaan perkecambahan pada biji kacang hijau. Percobaan perkecambahan biji kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 gelas aqua plastik, kapas, biji kacang hijau, dan air. Cara kerjanya yaitu siapkan biji kacang hijau dan 2 gelas aqua plastik. Di dalam aqua gelas, berikan kapas. Setelah memasukkan kapas di dalam gelas plastik, kemudian biji kacang hijau diletakkan di dalam 2 gelas aqua yang berbeda. Masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau. Selanjutnya, masing-masing gelas ditambah 3 sendok air. Kemudian, susunlah biji kacang hijau dan usahakan tidak saling berdekatan antara biji satu dengan biji yang lain. Kemudian, letakkan gelas aqua yang berlabel terang di tempat yang terang atau mendapat cahaya matahari seperti di samping jendela atau di halaman rumah. Lalu, letakkan gelas aqua yang berlabel gelap di tempat yang gelap seperti di dalam kardus atau di kolong tempat tidur. Mari kita amati. Pada hari pertama, kita bisa melihat dan mengetahui biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang belum mengalami perkecambahan dan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap juga belum mengalami perkecambahan. Pada hari kedua, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami perkecambahan yaitu sebanyak 1 biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap belum mengalami perkecambahan. Pada hari ketiga, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 5 biji. Yang membedakannya adalah
Panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada yang di tempat terang. Pada hari keempat, tempat biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada yang di tempat terang. Pada hari kelima, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari ke-6, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari ke-7, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 8 biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 8 biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada pengamatan ini, terdapat beberapa biji yang gagal berkecambah karena sebuah pembusukan. Selain itu, dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh cahaya matahari sangat besar pada perkecambahan biji yang akan mempengaruhi morfologi biji tersebut. Setelah kita mendengarkan penjelasan Sally, mari kita mengumpulkan informasi untuk lebih jelasnya. Untuk mengumpulkan data dan informasi, kita bisa melakukan percobaan dari fungsi dari tumbuh-tumbuhan. Apakah benar bahwa akar menyerap air dari dalam tanah? Atau fungsi batang dari menyerap air mineral yang ada di dalam tanah, kemudian menyalurkan mineral tersebut ke seluruh bagian tumbuhan? Untuk itu, mari kita lakukan percobaan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan di AKPD pada halaman 21 sampai 29 pada bab 1 di topik C ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakannya sesuai dengan kelompoknya dan didiskusikan dengan kelompoknya. Hasil diskusi bisa dikomunikasikan di depan kelas kalian. Selamat mengerjakan dari kegiatan aktivitas ini. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami? Setelah kita memahami materi perkembangbiakan pada tumbuhan, mari kita menanam tumbuhan sebagai proyek belajar. Setelah itu, apa yang kita pelajari bersama? Coba tuliskan kesimpulannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kesimpulan pada pembelajaran materi ini yaitu 1. Bagian bunga yang berperan sebagai alat berkembang biak adalah putik, betina, dan benang sari, jantan. 2. Penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian bakal menjadi biji putik dan berkembang menjadi biji. 3. Proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, dan juga manusia. 4. Saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia.